Kairo Mesir. Silakan Pak Dr. Cecep Taufikur Rahman MA untuk dapat memaparkan. Baik, terima kasih banyak Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Rektor IBM Dr. Zainuddin, juga Ibu Prof. Masito, juga yang mulia Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh RI di Lebanon, di Beirut, Bapak Hajrianto Tohari, juga para narasumber yang lainnya, Prof. Mustari, juga Bang Muhammad Edward, juga Prof. Sony Zulhuda dari Kuala Lumpur ya, dari Malaysia. Juga rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang bersabar tetap menunggu selesai seminar ini, mudah-mudahan membawa manfaat dan kesuksesan untuk adik-adik sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, mudah-mudahan ini kalau istilah Al-Quran menjadi khitamuhu misk, menjadi penutup yang seharum kasturi. Mudah-mudahan memberi manfaat. Rekan-rekan sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi sudah melengkapi informasi dari susunan tema-tema yang disampaikan pada seminar kita malam hari atau sore. Saya memang diminta secara khusus untuk berbicara tentang berdayakan dan persyarikatan di Mesir. Saya terjemahkan menjadi Mesir sebagai markaz at-tamayuz atau center of excellence bagi persyarikatan. Mungkin bisa langsung ke halaman berikutnya untuk mempercepat waktu. Rekan-rekan sekalian, pertama sebagai informasi bahwa geliat Muhammadiyah kemudian mereka setelah lambat laun di Mesir ini merubah diri menjadi IKM, Ikatan Keluarga Muhammadiyah, dan pada akhir abad ke-20 ya, menjelang tahun 2000-an itu kemudian menjadi IKMM, Ikatan Muhammadiyah Mesir. Ya. Kemudian pada tahun 2002 atas berbagai diskusi yang intens antara kader Muhammadiyah dan komunikasi dengan pimpinan pusat Muhammadiyah serta memanfaatkan kunjungan Prof. Siti Hamamah waktu itu menjabat sebagai Ketua PP Aisyah ke Mesir. Kemudian alhamdulillah ide untuk mengikat komunitas Muhammadiyah di Mesir ini disambut sangat baik oleh PP Muhammadiyah, dan bukan hanya sebagai komunitas tetapi menjadi sebuah organisasi yang memiliki ikatan struktural begitu. Waktu itu memang kita belum punya konsep sebetulnya kira-kira konsepnya itu apa, Muhammadiyah di luar negeri itu akan dicantolkan ke Muhammadiyah seperti apa, karena terminologi cabang di Muhammadiyah itu kan dalam terminologi Muhammadiyah itu mesti di bawah PDM begitu kan. Ini ternyata di luar negeri sehingga muncul ide agar ini menjadi cabang yang artinya adalah tidak seperti cabang-cabang yang ada di dalam negeri, tetapi cabang yang di luar negeri yang dibina langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan alhamdulillah PCIM Mesir menjadi sahibul mubadarah kalau kata orang Arab. Jadi awal ide munculnya PCIM di seluruh dunia. Nah, ada beberapa tujuan PCIM, didirikannya PCIM di Mesir itu pada awalnya adalah pertama sering sekali menceramah oleh orang tua kita, para ayahanda di PP Muhammadiyah, baik di PP ataupun di wilayah ataupun di daerah, bahwa Muhammadiyah itu kekurangan ulama, ya, ulama dalam artian tafaqquh fid din gitu ya. Kalau ulama dalam artian para intelektual, para peneliti dan segala macam, Muhammadiyah sangat tidak kekurangan, sangat banyak. Tetapi dalam artian
Muhammadiyah, ulama di Muhammadiyah, ulama yang tafaqquh fiddin. Kemudian kita merasa ada kewajiban, ada tanggung jawab yang belajar di Mesir itu untuk kemudian memenuhi kebutuhan persyarikatan itu. Jadi kalau Muhammadiyah merasa kekurangan ulama-ulama yang berpengaruh, ilmu pengetahuan mendalam, tawadu dan berakhlak yang baik, maka jawabannya tidak ada lagi kecuali memang kami yang belajar di Timur Tengah, khususnya di Mesir, menjawab salah satu tantangan ini, yaitu mengisi kebutuhan yang sangat besar terhadap hadirnya ulama-ulama baru. Salah satu tujuannya adalah mencetak calon ulama-ulama Muhammadiyah yang tafaqquh fiddin, yang mampu mengambil nilai positif dari Mesir untuk kepentingan Islam dan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, PCIM ini dibentuk untuk menjadi juru bicara Muhammadiyah dalam menggunakan visi dan misi persyarikatan ke dunia Arab. Jadi dulu itu pernah ada orang yang menulis, saya lupa siapa yang menulisnya, tapi orang Indonesia, bagaimana mungkin Muhammadiyah disamakan dengan gerakan seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir? Ini saya kira terlalu terburu-buru menyimpulkan itu, karena ada kemiripan beberapa aksi gerakan antara Muhammadiyah dengan IM, misalnya terutama dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Kemudian setelah terburu-buru disimpulkan bahwa Muhammadiyah sama dengan IM. Ini menurut kami terlalu terburu-buru dan simplistis. Dan ini membahayakan Muhammadiyah dan membahayakan kader-kader Muhammadiyah di Mesir. Sebab eksistensi Ikhwanul Muslimin di Mesir ini, apalagi hari ini, itu sudah diputuskan oleh negara, oleh pemerintah, pengusaha saat ini sebagai organisasi terlarang, sebagai organisasi dalam kacamata pemerintah Mesir, organisasi ekstrim begitu. Nah, oleh sebab itu kami yang terhimpun di PCIM Mesir ini punya kewajiban mewakili gitu. Kalaulah kami ini layak dianggap mewakili, untuk kemudian mewakili menjadi suaranya pimpinan pusat masyarakat Arab, terutama ke masyarakat. Ini juga kebetulan Pak Rektor, rekan-rekan PCIM Mesir juga insya Allah mengikuti seminar ini, jamaah seminar ini, dan terutama Ketua PCIM dan Ketua PCIA menghadiri acara ini. Yang ketiga, tujuannya adalah membina para anggota. Kenapa harus dibina? Karena sebelum PCIM ada atau sebelum IKM lahir, itu dulu kader Muhammadiyah itu kan berdiri pergi ke Mesir menuntut ilmu itu masing-masing, sehingga nanti di Mesir itu diurus oleh siapa, maka pulangnya akan menjadi apa, itu tergantung siapa yang mengurusnya di Mesir. Dan kita tahu bahwa Mesir itu termasuk negara yang sangat terbuka ya terhadap ideologi-ideologi lain gitu ya, terbuka apapun di Mesir ini ada, ekstrim kanan atau ekstrim kiri semuanya ada di Mesir. Jika kader Muhammadiyah ini berangkat ke Mesir, kemudian tidak dibina oleh wadah Muhammadiyah, maka sangat tidak mustahil kemudian mereka akan dibina oleh orang lain, dan ini sudah terjadi, memang sudah terjadi, dan kemudian pulang tidak kembali ke Muhammadiyah. Jadi ini sangat disayangkan. Maka tiga tujuan inilah yang melatar belakangi kenapa PCIM ini harus lahir, terutama di Mesir yang melihat tiga fenomena di kalangan anggota ataupun kaitannya dengan masyarakat Mesir. Bisa ke slide berikutnya. Ya, kita ke slide berikutnya. Nah, kemudian tentang potensi kader Muhammadiyah di Mesir. Mungkin sekedar informasi untuk Pak Rektor juga Pak Dubes, saya yakin Pak Dubes sudah tahu banyak tentang PCIM Mesir, karena Pak Dubes bukan orang asing untuk PCIM Mesir. Pertama, anggota PCIM Mesir itu sekarang ada tidak kurang dari 500-an anggota, baik sebelum ada markas dakwah maupun, dan ini lebih lagi setelah adanya markas dakwah Muhammadiyah di Kairo Mesir seperti disampaikan oleh Prof. Masito tadi. Kemudian dari jumlah itu ada sekarang ini ada 3 orang S3, asalnya 4, yang 1 orang kebetulan sudah baru lulus, sekarang sedang berbicara di seminar ini. Kemudian ada sekitar 15 orang, ada 15 orang S2,
Kemudian ada yang kuliah di namanya Darul Ifta. Nanti akan saya terangkan apa itu Darul Ifta. Ini adalah lembaga fatwa Mesir yang mengadakan training selama 4 bulan untuk calon-calon mufti. Ini ada kader Muhammadiyah, bahkan pengurus Muhammadiyah, itu 4 orang di situ. Dan sisanya dari jumlah tersebut adalah mahasiswa S1. Jadi bayangkan, hari ini kita memiliki 500 calon ulama Muhammadiyah. Nah, pertanyaannya adalah, kalau 500 ini tidak diwadahi oleh PCIM, tidak diwadahi oleh Muhammadiyah, maka kemudian sangat tidak mustahil mereka akan lari ke tempat lain, pulang ke tempat lain, bahkan pulang tidak ke Indonesia. Boro-boro ke persyarikatan, ke Indonesia pun tidak ada, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah, mengapa Mesir perlu dijadikan sebagai markaz at-tamayuz atau center of excellence tadi? Bagi kami, setiap negara itu kan memang memiliki keunggulan, ya. Seperti misalnya Malaysia memiliki keunggulan sehingga layak di situ didirikan UMAM gitu. Australia apalagi gitu kan, layak juga didirikan MAC tadi itu. Kemudian Thailand juga, semua negara punya keunggulan. Nah, Mesir ini apa keunggulannya? Sehingga kemudian harus dijadikan sebagai titik perhatian Muhammadiyah secara umum untuk mengelola kerjasama dengan Mesir gitu. Jadi tidak semua bidang bisa dikerjasamakan dengan Mesir memang, tapi ada beberapa titik yang harus menjadi markaz at-tamayuz tadi itu, atau center of excellence tadi itu. Nah, bagi Mesir atau kaitannya dengan Muhammadiyah, titik markaz tamayuznya Mesir itu adalah ada pada Islamic Studies. Gitu. Jadi menurut kami kurang cocok kalau Muhammadiyah mengirim kader untuk misalnya mendalami ilmu kedokteran, meskipun di sana juga ilmu kedokteran saya dengar dalam bidang ilmu bedah tulang itu jauh lebih maju bahkan dari negara-negara Eropa. Tapi secara umum mungkin di dalam negeri itu lebih maju, atau dalam bidang teknik misalnya, atau teknik sipil misalnya, itu dalam pandangan kami tidak cocok ke sana. Tapi yang paling cocok adalah bagaimana menjadikan Mesir ini sebagai tempat untuk tadi itu, seperti tujuan utama pendirian PCIM adalah untuk tempat tafaquh fiddin gitu ya, untuk mencetak sisi lain dalam salah satu segmen Muhammadiyah, yaitu segmen keagamaannya. Kalaulah kita setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Muhammadiyah semakin langka kiai, bukan kiai ya, semakin langka ulama dan segala macamnya, maka salah satu jawabannya itu ada di Mesir, kira-kira begitu. Nah, kenapa demikian? Pertama, Mesir ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh tempat yang lain. Pertama adalah karena adanya Al-Azhar ya. Kita tahu semua bagaimana perannya Al-Azhar di dunia pendidikan Islam, dan ini bukan hanya dihormati oleh kawasan Asia Tenggara, tapi bahkan di kawasan Eropa pun mengakui dan menghormati otoritas keilmuan. Bahkan di Timur Tengah pun menghormati otoritas keilmuan Al-Azhar ini. Yang kedua adalah Fakultas Darul Ulum Cairo University. Jadi salah satu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah almarhum Pak Azhar Bashir itu, beliau juga S2-nya dulu di Fakultas Darul Ulum Cairo University ini. Yang ketiga ada namanya Darul Ifta Al-Masriyah. Ini adalah lembaga fatwa Mesir. Jadi ini seperti MUI ya kalau di kita, tapi kalau MUI kan dia independen ya. Jadi kalau Darul Ifta ini berada di bawah Kementerian Kehakiman Mesir yang khusus menangani masalah-masalah fatwa keagamaan. Jadi dia sangat disupport oleh pemerintah Mesir untuk menangani persoalan-persoalan keagamaan dan biasanya dikelola oleh para ulama-ulama Al-Azhar. Nah, yang istimewa adalah di lembaga ini ada namanya program training untuk pendidikan calon mufti. Jadi biasanya mahasiswa yang selesai S1 dari Al-Azhar bisa ikut tes ikut training calon mufti ini, dan waktunya sangat lama, selama 3 tahun kalau tidak salah, 3 tahun. Jadi 2 tahun itu teori dengan semua tugas-tugas lapangan, kemudian yang ketiga, tahun ketiga itu full praktek gitu. Jadi mereka betul-betul disiapkan untuk menghadapi persoalan-persoalan kekinian terkait dengan masalah-masalah fatwa. Nah, alhamdulillah PCIM ada 4 orang yang di sana
yang menjadi mahasiswa di sana, dan kita berharap mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu pengisi kekosongan gitu ya, calon ulama, calon mufti di Muhammadiyah yang terkait dengan masalah-masalah kefikihan gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu menjadikan Mesir sebagai Center of Excellence ini adalah karena keberadaan 3 lembaga pendidikan ini sangat relevan dengan salah satu segmen terpenting dalam Muhammadiyah, yaitu sebagai gerakan keagamaan di mana Muhammadiyah memiliki majelis tarjih. Tadi sudah kami sebutkan ya, bahwa untuk mengisi kekosongan ulama itu perlu sekali diisi oleh calon-calon ulama yang salah satu tempatnya adalah di Muhammadiyah. Ke halaman berikutnya. Nah, ini sudah disebut juga, Muhammadiyah sangat membutuhkan para ulama muttafaqih fiddin. Nah, yang keempat, biaya pendidikan dan kehidupan di Mesir hampir tidak jauh berbeda dengan standar hidup di tanah air. Mungkin rekan-rekan adik-adik mahasiswa akan kaget kalau mungkin seorang mahasiswa di Jakarta itu tidak cukup 1 bulan dengan uang sakus 2 juta rupiah dengan sewa, dengan kos dan segala macamnya. Di Mesir kalau mahasiswa dikirim orang tuanya 2 juta rupiah 1 bulan itu sudah di atas mewah gitu. Saking memang kehidupannya sangat terjangkau, apalagi untuk ukuran di Timur Tengah ya, yang biasanya sangat mahal, tapi di Mesir ini masih sangat terjangkau. Nah, yang kelima ini yang paling penting ini. Mesir memiliki ikatan historis emosional dengan Muhammadiyah, serta memiliki pemahaman keagamaan yang terbuka dan sangat cocok dengan paham keislaman Muhammadiyah. Yang pertama, Mesir ini memiliki ikatan historis dan emosional dengan Muhammadiyah. Kenapa? Karena kita tahu semua bahwa berdirinya Muhammadiyah itu tidak bisa dilepaskan dengan adanya 2 tokoh Mesir. Ya. 2 tokoh Mesir, yaitu Al-Ustadz Al-Imam Muhammad Abduh sebagai tokoh pembaharu. Beliau adalah ulama Al-Azhar yang sepanjang hidupnya pikirannya hanya soal pembaharuan gitu. Yang beliau lakukan pertama dari pendidikan, kemudian media sosial jika kita layak itu, kemudian juga aktivitas keagamaan. Bahkan beliau juga pernah menjadi Grand Mufti di Mesir. Jadi yang kedua, keterkaitan Muhammadiyah dengan Syekh Rashid Ridho ya. Ini adalah 2 tokoh pembaharu di Mesir yang ideologi, pemikiran serta semangat keagamaannya itu ada dalam darah Muhammadiyah. Gitu. Jadi tidak mungkin Muhammadiyah ini menomorduakan kelebihan-kelebihan yang ada di Muhammadiyah, tempat di mana gagasan-gagasan Kiai Dahlan itu disupport ya, dan Kiai Dahlan menjadi sangat optimis dan sangat percaya diri bahwa ada pemikiran yang memiliki kesamaan ya, ada humum istilahnya itu ya, ada humum kegamangan yang luar biasa yang dihadapi oleh umat. Yang itu ternyata jawabannya ada di 2 pembaharu Mesir tadi, yaitu Muhammad Abduh dan Rashid Ridho itu ya. Jadi inilah yang kemudian saya kira perlu membangun kemitraan yang lebih strategis antara Muhammadiyah dengan Mesir, terutama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang di situ beberapa kebutuhan Muhammadiyah dapat ditemukan jawabannya. Baik, kita ke slide berikutnya. Nah, lalu pertanyaan adalah bagaimana jika kita ingin melakukan optimalisasi Mesir sebagai markaz tamayuz tadi itu, atau sebagai center of excellence tadi itu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kami usulkan di sini. Pertama dengan Al-Azhar ya. Al-Azhar ini kita bisa melakukan 3 atau 4 poin. Pertama adalah Muhammadiyah perlu melakukan revitalisasi kerjasama pendidikan dan dakwah dengan 3 lembaga di atas, ya, yaitu Al-Azhar, kemudian Darul Ifta Mesir, dan juga Cairo University atau Fakultas Darul Ulum di Cairo University. Dan sebetulnya Muhammadiyah sudah punya, tetapi memang MOU tersebut perlu kembali dihidupkan, dan di sini luar biasa rekan-rekan kita di PCIM Cairo berjuang mati-matian ini untuk kemudian mencoba mendorong kembali aktifnya beberapa MOU antara persyarikatan dengan lembaga-lembaga penting di Mesir. Nah, yang kedua adalah menyiapkan roadmap atau kharitatut thoriq ya dalam bahasa Arab itu,
kaderisasi ulama Muhammadiyah sejak dini, terutama di pesantren-pesantren Muhammadiyah. Jadi kalau kita bersepakat bahwa Mesir adalah titiknya kita jadikan sebagai pusat keunggulan untuk pendidikan calon ulama Muhammadiyah, maka memang kita harus membuat semacam roadmap-nya. Kita akan melakukan apa dengan Mesir ini, gitu ya. Kalau jawabannya adalah akan mendidik kader ulama Muhammadiyah sebanyak-banyaknya, gitu ya. Karena di bidang-bidang lain mungkin terjawab dengan di Australia, terjawab dengan Malaysia, terjawab dengan Thailand, terjawab dengan negara lain. Tapi untuk persoalan satu ini, itu, barangkali kita bisa bersepakat jawabannya itu adalah ya Mesir, begitu. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya memang harus dibuat. Kira-kira misalnya dalam 10 tahun ke depan ini Muhammadiyah ingin punya calon ulama berapa puluh lulusan Mesir ini, tentu dengan kapasitas keilmuan yang mumpuni, begitu ya kira-kira. Nah, ini harus dibuatkan semacam roadmap-nya. Bagaimana caranya? Satu, kita ini kan banyak wilayah di seluruh provinsi Indonesia, Muhammadiyah punya pimpinan wilayah Muhammadiyah dengan tentu saja ratusan ya PDM dan mungkin ribuan PCM, gitu ya. Nah, mungkin selama ini kan kalau kita lihat anggota PCIM itu kan sebagian besar adalah mahasiswa Indonesia, gitu ya. Mahasiswa Indonesia yang diberangkatkan dan mereka ini berangkat secara mandiri, gitu ya. Bisa dikatakan belum ada keterkaitan secara jelas antara mereka dengan persyarikatan. Jadi misalnya kalau mereka yang alumni Muhammadiyah, gitu ya, bisa jadi bergabung di PCIM, bisa jadi juga tidak. Bahkan di PCIM Mesir ini lebih dari setengahnya menariknya adalah justru anggota PCIM Mesir ini mereka yang tidak punya latar belakang Muhammadiyah. Jadi karena mereka tertarik dengan diskusi-diskusi di PCIM ya, kelompok-kelompok kajian di PCIM ini sangat pesat sehingga mereka tertarik misalnya dalam bidang usul fikih, dalam bidang politik Islam, ekonomi Islam, tafsir dan segala macam, termasuk kajian-kajian tentang masalah wanita ya, itu juga di PCIM atau PCIA Mesir juga sangat banyak menarik bagi mahasiswi Indonesia di Mesir. Nah, mereka ini kan tidak dimobilisasi menurut saya. Belum ada upaya mobilisasi yang sistematis di persyarikatan untuk menyiapkan mereka yang ingin belajar di Mesir untuk menjadi calon ulama tadi. Katakanlah misalnya kalau kita ada 33 provinsi, setiap PWM misalnya mengkader satu orang untuk untuk kuliah di Al-Azhar, dicarikan kader yang terbaik di salah satu pesantren Muhammadiyah terbaik di wilayahnya, itu 1 tahun berarti kita bisa menyiapkan 33 calon ulama, begitu. Dengan tentu saja asumsinya setiap tahun juga lulus 33 orang, gitu. Nah, sementara ini bahkan kita ini dalam 1 tahun bisa jadi hanya antara 10 sampai 25 orang saja. Dan itu pun memang lebih pada upaya-upaya yang dilakukan oleh PCIM Mesir. Ini kemudian misalnya membuka kelompok bimbingan belajar ya, atau semacam biro bimbingan belajar untuk mereka yang ingin belajar ke Mesir, kemudian untuk tesnya didampingi, kemudian keberangkatannya diuruskan, setelah ke Mesir ditempatkan, dibimbing dan segala macam. Itu PCIM Mesir sekarang sampai hari ini baru maksimal paling banyak itu 30 orang saja dalam 1 tahun. Bahkan pernah tahun ini saja hanya ada 18 orang, bahkan sebelumnya hanya 10 orang gitu. Jadi sangat disayangkan kalau kemudian kita tidak melakukan pola yang sistematis untuk menyiapkan kader ulama itu. Jadi misalnya mereka yang dipilih oleh pimpinan wilayah itu kemudian di karantina ya, yang poin B ini dibina khusus karena mereka akan belajar, asumsinya akan belajar di luar negeri. Bisa ke slide berikutnya. Mohon maaf agak buru-buru ini supaya rekan-rekan bisa segera istirahat ya. Bisa ke slide berikutnya. Nah, kemudian mereka yang sudah dipilih ini dilakukan semacam karantina ya. Karantina ini kemudian adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arabnya. Di mana tempatnya? Ya, misalnya kita menunjuk salah satu lembaga pendidikan Muhammadiyah, baik pesantren atau sekolah yang memiliki kesiapan gitu ya,
untuk mendidik mereka yang jelas-jelas dari awal untuk menjadi calon ulama dan akan itu misalnya 1 semester terakhir sebelum mereka lulus pesantren Muhammadiyah itu kemudian digabungkan di Indonesia menjadi salah unggulan semacam kaderisasi ulama itu. Nah, kalau misalnya ini dilakukan, maka nanti outputnya pun akan sangat luar biasa. Jadi mereka yang berangkat ke Mesir itu adalah memang ya dari awal sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menghadapi segala kemungkinan dalam proses studi di Mesir, terutama di Al-Azhar ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memang kita harus mengupayakan akreditasi atau adalah ijazah pesantren Muhammadiyah ya. Dan ini prosesnya sudah dilakukan oleh PCI Mesir, alhamdulillah. PCI Mesir sekarang tentu saja didorong dan dibantu oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk membuat pesantren model Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah yang diakreditasi di Al-Azhar. Jadi sampel yang diakreditasi oleh PCM ini adalah Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Jogja sebagai sekolah kader Muhammadiyah. Masa tidak mungkin ijazah Mu'allimin Muhammadiyah ya yang merupakan lumbung kaderisasi Muhammadiyah sepanjang zaman, itu masa ijazah SMA-nya atau ijazah aliyahnya tidak diakui oleh Al-Azhar. Maka itu harus dilakukan upaya-upaya untuk memuadalahkan untuk akreditasi. Dan yang kedua adalah sekolah Muhammadiyah MBS Muhammadiyah di daerah Prambanan kalau tidak salah, yang mewakili SMA Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Nah, ini sudah dilakukan, insya Allah saya kira beberapa waktu ke depan akan segera keluar hasilnya. Kemudian ini yang poin E ini adalah mengupayakan penyelenggaraan seleksi bekerjasama dengan Kemenak RI. Kami sangat prihatin karena beberapa tahun terakhir ini banyak kader-kader Muhammadiyah yang merupakan alumni pesantren Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah, ketika mereka mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, itu rontok semua gitu. Jadi hanya yang lulus itu berkisar antara 10 sampai 15% gitu. Justru konon beberapa orang yang beruntung malah lulus begitu. Jadi ini kan sebetulnya saya melihat ada kesalahan bukan di kualitas pendidikan lembaga Muhammadiyahnya, tapi di sistem seleksinya yang perlu dikawal ya. Kami menemukan beberapa hal yang memang sangat perlu diberikan masukan kepada Kementerian Agama terkait mekanisme seleksi itu sehingga supaya tidak banyak adik-adik kita yang menjadi korban. Dan di antara adik-adik yang menjadi korban itu adalah adik-adik kita alumni sekolah dan pesantren Muhammadiyah. Bisa kita cek itu tahun kemarin dan 2 tahun sebelumnya betapa banyak alumni pesantren Muhammadiyah yang terjegal ke Mesir karena dianggap tidak lulus oleh seleksi Kementerian Agama, padahal Al-Azhar sendiri tidak menerapkan seleksi semacam itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengawal proses seleksi dan keberangkatan bagi mereka yang dinyatakan lulus seleksi. Ke slide berikutnya. Nah, ini saya kira juga dengan Darul Ifta Mesir ya, tadi Lembaga Fatwa Mesir, beberapa hal yang mungkin perlu dikokohkan oleh Muhammadiyah, oleh Persyarikatan adalah untuk segera membuat MOU kerjasama yang praktis antara Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dengan Darul Ifta agar kader PCI Mesir dapat prioritas studi di Darul Ifta. Jadi untuk kelas pendidikan atau training calon mufti itu dalam 1 tahun Darul Ifta itu hanya menerima sekitar 30 atau 35 siswa dari seluruh dunia dan mereka itu adalah para pemegang ijazah S1 Al-Azhar. Bisa jadi meskipun dia alumni S1 Al-Azhar pada saat seleksi dia tidak lulus gitu. Nah, kalau Muhammadiyah ya, kalau Persyarikatan ini punya MOU dengan Darul Ifta misalnya, katakanlah Muhammadiyah setiap tahun diberikan misalnya kuota 2 atau 3 orang ya diprioritaskan untuk diterima di Darul Ifta gitu. Nah, ini kan saya kira ini juga menambah kuota calon-calon ulama Muhammadiyah. Kemudian, menyelenggarakan kajian pengembangan bersama metode ijtihad di kedua lembaga. Saya dapat informasi dari satu rekan kita di PCI Mesir yang sekarang aktif sebagai mahasiswa tingkat akhir di training Darul Ifta ini, bahwa setelah mereka menerima kunjungan Prof. Syamsul Anwar ya, ketua
Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dan beliau menjelaskan tentang metode ijtihad Muhammadiyah ke petinggi-petinggi Darul Ifta Mesir, justru mereka sangat tertarik dengan metode ijtihad Muhammadiyah. Ini saya kira ada pintu yang menarik gitu ya. Sebetulnya posisi ijtihad Muhammadiyah ini kan, Muhammadiyah ijtihadnya ini ijtihad kolektif, atau dalam istilah usul fikih ijtihad jama'i gitu ya, bukan lagi ijtihad fardi seperti misalnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik atau Imam Ahmad, tetapi ijtihad Muhammadiyah ijtihad kolektif yang ini juga diterapkan oleh lembaga-lembaga fatwa seperti Darul Ifta Mesir sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa yang sangat mungkin menjadi titik kajian antara Majelis Tarjih dengan Darul Ifta. Berikutnya adalah mengirim ulama-ulama kader Tarjih Muhammadiyah untuk mengikuti training metode fatwa, terutama siswa tingkat akhir di PUTM ya, pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah. Ya. Kemudian memberdayakan kader Muhammadiyah yang sedang studi di Darul Ifta. Dan saya tahu betul loyalitas kader-kader kita di Darul Ifta ini yang setiap saat berupaya memahamkan betul tentang bagaimana Muhammadiyah, metode ijtihad Muhammadiyah, kenapa Muhammadiyah tidak secara eksplisit mengaku atau mengikut mazhab tertentu. Jadi ada upaya dari kawan-kawan PCI Mesir itu, kalau di Al-Azhar itu kan kita mahasiswa Al-Azhar itu diharuskan memilih salah satu mazhab ya. Jadi ketika ngisi formulir S1 di Al-Azhar, kita diberikan formulir salah satunya mazhab apa yang kita ikuti. Mau mazhab Hanafi, mau Maliki, mau Syafi'i, mau Hambali. Itu berpengaruh nanti pada materi kuliah serta soal ujian, berbeda gitu. Nah, kita yang dari Muhammadiyah ini mau mengisi apa kira-kira? Sementara itu tidak mungkin sementara itu tidak mungkin kita tidak mengisi. Jadi tetapi kemudian ini bisa menjadi model yang diusahakan oleh kawan-kawan di Majelis Tarjih PCI Mesir itu adalah bagaimana istilah mereka mentaksil ya HPT Muhammadiyah ya terkait dengan hukum-hukum fikih, termasuk masalah teologi, masalah ketuhanan. Kira-kira Muhammadiyah misalnya dalam masalah A itu mengambil ijtihadnya bersesuaian dengan mazhab apa gitu. Masalah B mungkin dengan mazhab C gitu. Masalah C dengan mazhab yang lainnya. Ini menarik saya kira karena bahwa ijtihad Muhammadiyah ini berangkat dari nasnya langsung, bukan dari ijtihad bainal madzahib gitu ya. Jadi ijtihad yang langsung disandarkan kepada sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian ke slide berikutnya. Saya percepat, saya kira ini juga sama dengan yang tadi. Kita ke slide berikutnya lagi. Ini sudah beberapa rekan-rekan yang mungkin ada kegiatan lain. Nah, ini ada beberapa tantangan kader PCI di Mesir. Saya kira perlu kita perhatikan dan juga baik oleh rekan-rekan PCM di Mesir sendiri ataupun para pemangku kebijakan di tanah air ya, di persyarikatan. Pertama adalah ini tantangan serius ini. Banyaknya pemikiran dan aliran keagamaan yang hidup dan berkembang di Mesir. Tadi kami sudah jelaskan di awal. Jadi, nah kadang ini sangat positif bagi persyarikatan dan kadang berdampak negatif gitu. Jadi dia ini mengaku kader Muhammadiyah, alumni sekolah dan pesantren Muhammadiyah, tetapi setelah pulang dari Mesir, meskipun dia S1-nya Al-Azhar, tapi pemikirannya bahkan dia jangankan dengan Muhammadiyah, dia dengan Al-Azhar saja bertentangan. Bahkan dia berani mengkritik Al-Azhar, bahkan berani menjelek-jelekan Al-Azhar. Nah, ini yang tantangan yang sangat luar biasa gitu ya. Dan kita melihat sekarang di tanah air yang terjadi di antara sumber kegaduhan itu adalah beberapa alumni Al-Azhar ya, membawa ijazah Al-Azhar, tetapi kemudian berpandangan yang sangat bertentangan dengan Al-Azhar, tidak mencerminkan sikap dan pemikiran yang moderat ya, yang wasati. Bahkan ya kita bisa memahami dia memang selama di Mesir terdaftar sebagai mahasiswa Al-Azhar, tetapi belajar dan diasuhnya oleh siapa, nah ini yang sangat berpengaruh pada pemikiran mereka. Nah, kemudian juga secara ekonomi ya, hidup serba pas-pasan ini juga kadang-kadang mengganggu studi karena mahasiswa harus menafkahi dirinya sendiri ya, menggaji tamu-tamu, banyaknya tempat wisata dan segala macam. Ini juga menjadi tantangan yang serius untuk kader kita.
Kemudian, nah yang terakhir ini terlalu banyak aktivitas yang tidak relevan dengan tujuan studi. Ya seperti tadi itu. Nah oleh sebab itu, mengantisipasi itu PCM Mesir telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan serta pengawasan pada anggota sehingga para kader tidak tertarik dengan hal-hal yang tidak relevan dengan studi. Gitu ya. Termasuk juga tadi itu mengingatkan agar anggota kita tidak dibawa ya. Sekarang itu kan model kelompok-kelompok garis keras itu kita mengenal dengan istilah ikhtitof. Jadi menculik anak-anak muda, menculik dalam artian bukan fisiknya, tetapi pemikirannya, ditanamkan ideologi radikal begitu secara tidak sadar, dicuci otaknya. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan untuk PCM dan maka eksistensi PCM di Mesir ini menjadi sangat perlu. Nah, itu. Kemudian juga perlu pembinaan dari persyarikatan ya, dari pimpinan Pusat Muhammadiyah terutama terkait perkembangan prestasi studi para anggota. Nah, terakhir perlu kami sampaikan bahwa 99 anggota PCM Mesir adalah mahasiswa ya. Selebihnya ada beberapa non mahasiswa seperti tenaga ahli yang bekerja di bidang-bidang profesional ya. Kemudian juga ada ekspatriat, beberapa orang Indonesia yang menikah dengan warga negara asing kebetulan bekerja di Mesir misalnya. Ini juga menjadi lahan garapan pembinaan dan dakwah PCM di Mesir. Saya kira ini yang terakhir. Slide berikutnya sudah tidak ada. Mohon digeser ke slide berikutnya. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kepanjangan dan jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan memberi sedikit informasi tentang Muhammadiyah Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua telah berjelajah ke 5 negara di dunia Antartika yang belum belajar di benua Amerika dan Eropa. Insyaallah next di seminar depan ya. Kita sudah menjelajahi dunia Timur Tengah, Asia, Australia. 3 benua kita telah jelajahi pada kesempatan malam hari ini. Banyak ilmu yang telah kita dapatkan, silakan para mahasiswa bersemangat. Ternyata Muhammadiyah itu linknya sangat luar biasa. Mau kuliah S3 di Kuala Lumpur, mau kuliah di Australia, mau kuliah di Kairo, Mesir, dan lain-lain, sudah ada yang bisa membantu minimal mencarikan, membimbing, dan lain-lain. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah ada di 18 pimpinan cabang Muhammadiyah seluruh dunia. Berangkat ke Saudi Arabia ada di sana. Berangkat ke Kairo ada, berangkat ke Australia ada. Bahkan bukan hanya orang-orangnya, Muhammadiyahnya sudah punya lembaga. Tadi di Australia sudah mempunyai Muhammadiyah College tingkat SD, SMP, SMA. Kalau mau ada penelitian dari perguruan tinggi, bisa singgah dan bermalam di sana. Di Thailand juga saya ke Thailand menginap di rumahnya Prof. Mustari ya, KBRI. Di Kuala Lumpur apalagi mau ada Universitas UMAM, Universitas Muhammadiyah Antarbangsa Malaysia. Di Kairo juga sudah ada markas dakwah gitu ya, Kang Cecep tadi. Itu mungkin silakan pada rekan-rekan mahasiswa dan para dosen yang mau bertanya karena ini udah 10 menit lagi. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan aja. Silakan yang mau bertanya. Ada? Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Halo, assalamualaikum Pak. Mau tanya Pak? Ya, silakan sebutkan nama dan jurusan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nazori. Saya semester 3 ya, Ekonomi Islam. Afwan, Pak Rektor mau tanya terkait dengan begitu banyak relasi kita, afiliasi kita di luar negeri. Apakah ada program-program afiliasi dari IBM itu sendiri untuk mengakses ke sana gitu Pak? Oke. Gitu aja sih Pak. Jadi, ada lagi? Silakan. Saya Pak. Siapa? Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan dari Prodi Ekonomi Islam semester 3. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya
Jazakallah untuk materi yang disampaikan. Pertanyaan yang pertama itu mengenai halo. Ya, terus. Ya, bagaimana syarat-syarat terbentuknya PC IWM ya? Jadi pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, karena melihat ada beberapa proses terkait pembentukannya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana proses pembuatan PC IWM di berbagai atau internasional? Dan bagaimana itu jalur birokrasi? Apakah langsung ke PP atau ada birokrasi lain? Pak. Jadi ada 2 poin pertanyaan, bagaimana syarat-syarat terbentuknya PC IMM ini, Pak, dan bagaimana birokrasi terkait pimpinan tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Satu lagi? Apaan Pak Rektor, ada yang nanya di chat room juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rahman. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Saya Abdul Rahman. Saya kebetulan di Ortom juga, di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Cilengsi, Ya. dan di Prodi Ekonomi Islam. Ya. Semester? Yang pertama, saya ingin menanyakan ke Buya Rahman ya. Ya. Ya, selama ini saya sering dengar itu kan ada Kiai Haji Yunahar Ilyas almarhum, ya, yang kita tahu tentang keilmuan keagamaannya. Dari saat ini sampai saat ini saya belum mendengar atau ya belum melihat lah daripada ayahanda ini yang bisa menggantikan beliau. Lalu kalau misalnya para alumnus nanti ada di PCIM Mesir, gimana dengan dakwah di Indonesia ini, khususnya buat para kader Muhammadiyah Persyarikatan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari 3 pertanyaan, ada Nazuri, Raihan, dan Rahman. Dari Mas Nazuri, apakah ada program dari IBM untuk ke sana? Justru kami di tahun-tahun awal IBM ini menyelenggarakan seminar untuk memberi semangat kepada para mahasiswa dan dosen. Silakan bersiap-siap untuk berkuliah dan meneruskan kuliah di sana. IBM akan memfasilitasi. IBM pernah mengutus ketua BEM-nya studi banding ke Jepang di tahun kedua IBM berdiri. Saya sudah melakukan pelatihan daurah budaya dan bahasa di Universitas Islam Madinah, gitu kan? Ini bukan karena orang per orang, tapi karena nama besar Muhammadiyah. Sekali lagi, kita semua rekan-rekan mahasiswa sudah berada di jalan yang tepat, berada di sebuah institusi yang sudah mendunia. Boleh IBM usianya 5 tahun, tapi Muhammadiyahnya sudah berusia 108 tahun. Itu yang harus rekan-rekan menjadi sebuah kebanggaan. Setuju? Nah, itu demikian. Dan yang lainnya, proses pembuatan PCIM dan generasi penerus dari almarhum Allahumma yarham Ustadz Buya Yunahar Ilyas. Insya Allah ini ada Buya CT. Dia sudah S3, baru kembali, baru diwisuda. Akan menjadi Buya di Indonesia sebagai generasi penerus Buya. Amin. Sudah dipanggil, itu kan? Insya Allah ini keilmuannya sudah mumpuni. Nah, begitu ya. Silakan Buya CT, kayaknya ke Buya CT aja nih yang bertanyanya. Silakan mungkin untuk dijawab. Baik, terima kasih Pak Rektor. Insya Allah geliat aktivitas PCIM Kairo Mesir ini yang dalam 1 minggu 7 hari itu tidak pernah berhenti ya kegiatan-kegiatannya. Saya secara pribadi optimis bahwa insya Allah ke depan akan lahir generasi-generasi calon ulama, bukan hanya selevel Prof. Yunahar Ilyas almarhum ya, tapi mudah-mudahan lebih baik daripada beliau. Ya tentu kita doakan beliau almarhum, mudah-mudahan
kebersamaannya di Muhammadiyah, perjuangan di Muhammadiyah ini menjadi salah satu jihad beliau yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dari 8 PCIM Mesir itu kan didirikan tahun 2002 ya. Saya ingat ketika kami menjadi ketua PCIM periode 2006-2008, itu pengurus-pengurus kami yang dulu menjadi ketua majelis, menjadi anggota majelis, sekarang sudah banyak yang aktif di PP Muhammadiyah, Kang Abdurrahman. Misalnya di Majelis Sarjih PP Muhammadiyah itu banyak sekali alumni PCIM Mesir sekarang yang sudah aktif ya, membantu pimpinan pusat Muhammadiyah di Majelis Tarjih, karena memang relevansinya memang kita mengarahkan ke sana kira-kira. Mungkin nama-nama ini belum muncul ya. Ke depan memang harus ada upaya. Saya setuju dengan pendapat Kang Abdurrahman ini. Ada upaya dari persyarikatan memunculkan nama-nama tertentu yang diproyeksikan menjadi ulama-ulama Muhammadiyah. Karena kan kalau sekarang katakanlah media sosial bisa menciptakan ulama dalam 1 hari gitu ya. Masa Muhammadiyah dengan 60 juta anggotanya tidak bisa menciptakan ulama dalam 10 tahun, kan tidak mungkin. Nah, kemudian juga kalau misalnya Ustadz Kang Abdurrahman pernah mendengar ada namanya Ustadz Fahmi Salim ya, yang sering isi di TV One itu zaman saya ketua PCIM, beliau itu ketua Majelis Tabligh. Sekarang beliau kalau tidak salah wakil ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah dan sangat aktif dalam berdakwah ya di tanah air. Sekarang juga beliau sedang menyelesaikan S3-nya di Al-Azhar. Jadi insya Allah jika dalam beberapa kurun pendirian PCIM sudah mulai terlihat ada kader-kader yang aktif baik di jenjang pimpinan pusat ataupun pimpinan wilayah dan daerah, nah maka mudah-mudahan gitu 5 tahun ke depan ini juga akan tambah lagi calon-calon kader Muhammad. Dan permintaan saya satu, mungkin ini juga menjadi PR untuk pimpinan pusat ya. Memang harus ada semacam orientasi alumni PCIM Mesir ketika ke tanah air supaya di Indonesia kan pemikirannya begitu kira-kira. Karena tidak bisa sekonyong-konyong mereka memindahkan alam budaya Arab ke alam dakwah di Muhammadiyah di tanah air. Nah, itu perlu semacam ada sibghah ya, ada polesan-polesan tertentu bagi mereka kader-kader Muhammadiyah yang selesai menuntut ilmu di Mesir baik di S1, S2, S3 maupun di Darul Ifta. Sehingga mereka lebih paham lagi akan terjun di dalam dunia apa dan tantangan dakwahnya seperti apa dan dalam bidang apa di Muhammadiyah mereka akan mengabdi. Terima kasih Pak Rektor, mudah-mudahan Kak Abdurrahman memberikan sedikit informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya Rahman. Baban, ini ada pertanyaan di chat, bagaimana berkuliah di luar negeri? Alhamdulillah di tahun kelima IBM kami sudah melakukan pembibitan dosen, ada 7 mahasiswa alumni pertama di S2 kan. Ini kan menjadi sebuah kebanggaan, tapi baru di dalam negeri. Insya Allah, makanya kami sedang merintis sebuah program penguasaan bahasa Inggris dan Arab. Nanti setelah pandemi kita akan ada pelatihan. IBM sudah punya pusat bahasa dan hubungan internasional. Silakan, waktu saya dulu di Mas Tama saya sampaikan, oles kemampuan kita dengan bahasa, mau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan lain-lain, itu untuk menjadi link bisa keluar. Tadi dengan link yang dimiliki oleh Muhammadiyah, ini sebuah kesempatan besar yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain. Jadi rekan-rekan semua, mulai sekarang, selama berkuliah yang semester 3 menjelang semester 8 selesai, coba 2,5 tahun kuasai bahasa Inggris. Yang baru semester 1 kuasai bahasa Arab umumnya. Seperti itu. Silakan berlomba-lomba, IBM siap memfasilitasi. Seperti Ustadz Ustadz Adi Hasa, Ustadz Wah ya. Udah Hidayat. Ustadz Wah itu diseleksi di PP Muhammadiyah. Saya itu yang pemberkasan untuk keberangkatan Ustadz Wah S2, S1 ke Libya. Jadi itu buktinya sudah ada. Nah, ini Buya CT juga sama pemberkasan ke Al-Azhar
dari Ya. PP Muhammadiyah. Sudah sangat banyak sekali yang diberangkatkan untuk S2, S3 ke luar negeri. Termasuk tadi senior kita Pak Muhammad Edwards, beliau berangkat ke Australia. Temannya Buya Ceta juga, Raja Juli Antoni di Australia, S2 dan S3, Australia dan Inggris. Jadi sangat banyak sekali contohnya, cuman saya saja yang berdampar di Jakarta. Begitu ya. Tapi saya cuma sebulan di Universitas Islam Madinah, Buya Ceta. Demikian. Langsung dokter di sana. Prof. Mustari Mustafa, Prof. Mustari mau ada tambahan? Masih bergabung dengan kami? Selama berada di Arab Saudi, Habib Rizik terkena pelanggaran imigrasi. Atau sudah ini? Kalau Pak Muhammad Edward sudah malam ya di sana, sudah pukul 2. Prof. Sony mau ada tambahan? Ya. Kalau dipandang cukup, kita closing. Prof. Masito sebagai Ketua BPH IBM Bekasi mau menyampaikan closing ceremony. Silakan Prof. untuk memberikan kata penutup. Pak Dokter. Ya. Baik Pak Rektor, 2 menit saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh narasumber ini yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi jalan untuk IBM khususnya untuk mahasiswa IBM yang nanti kita akan melakukan kerjasama dalam berbagai hal. Itulah insya Allah. Kalau situasi sudah aman, barangkali ya keluarga besar IBM bisa silaturahim atau ketika dosen-dosen di IBM juga mungkin punya hasil-hasil riset, punya tulisan dan seterusnya, bisa kita sharing gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, atas nama pimpinan Pusat Aisyah, saya juga ingin menyampaikan kembali khususnya untuk Kairo, itu mudah-mudahanlah ketika masa pandemi ini selesai, saya punya hutang janji akan mengirimkan guru TK Aisyah untuk Dan sangat ditunggu Bunda di Mesir, itu untuk di Mesir khususnya. Itu mumpung ada Ustadz yang barusan memaparkan yang luar biasa. Saya memang meminta khusus kepada jajaran pimpinan IBM dari tadi agar materi-materi yang diberikan oleh seluruh narasumber ini menjadi dokumen IBM yang pada saatnya menjadi inspirasi buat kami keluarga besar IBM. Saya kira itu saja. Kepada para dosen IBM, mudah-mudahan semakin terbuka wawasan betapa luasnya sesungguhnya keluarga besar Muhammadiyah ini. Dan tentu saya berikan apresiasi kepada rektor yang punya inisiatif luar biasa, punya inovasi-inovasi, sehingga saya percaya insya Allah IBM semakin berkibar. Mudah-mudahan langkah kita semua kepada para narasumber juga saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Baik Malaysia, khususnya kalau Malaysia kan dekat, mudah kita berkunjung ke kapan itu silaturahmi. BCIA juga siap nanti Prof. Insya Allah. Ya. Silaturahmi, silatul fikri, Australia juga, Mesir juga insya Allah, apalagi Thailand juga sama. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, diberi sehat walafiat, kita semua jaga kesehatan di era pandemi ini, sehingga kita bisa melanjutkan dakwah kita dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja Pak Rektor, silahkan ditutup. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Masito sebagai Ketua BPH. Tadi Prof. Sony mau ada yang disampaikan? Silakan. Ya, enggak. Cuma sedikit aja Pak Dokter tentang pendirian PCIM. Itu sebenarnya sangat situasional, tidak seperti di Indonesia.
syarat-syarat pendirian ranting dan cabang itu agak ini ya selektif dan juga ada syarat-syaratnya. Tapi kalau di luar negeri, di mana ada jamaah mungkin minimal 3 orang, 5 orang itu sudah bisa berdiri, asalkan ada kesepakatan dan juga direstui oleh pimpinan pusat. Jadi itu saja intinya. Jadi sangat fleksibel dan juga di bawah ADART diatur dengan sangat luas gitu. Itu saja tambahan Bisa itu informasinya. dikomunikasikan dengan PP Muhammadiyah. Betul, Pak. betul. Surat Ya, betul. SK-nya harus datang dari PP Muhammadiyah atau kalau PCIA itu dari PP Aisyah. Ya. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Prof. Sony. Prof. Mustari, ada tambahan? Masih bergabung dengan kami ya? Cukup. Cukup, ya. Kalau gitu, Prof. Pak Edward sudah meninggalkan kita ya, udah tengah malam di Australia. Kapan-kapan kita ke Thailand, Pak Rektor, ketemu Siap, Prof. ya, Mustari. ya. Amin. Prof. Para Mas Vito, mahasiswa tapi yang mau mudah-mudahan ke Thailandnya sebelum bulan Februari tahun depan. Saya mau selesai nih Bu Mas Vito. Ya, amin. Ya. Mudah-mudahan situasinya sudah Ah, aman. ya. Amin. Ya. Amin. Saya udah 2 kali membawa mahasiswa program doktor ke sana, ke Rajabat, Barakallah. University, ke mana lagi itu. Tapi karena belum kenal sama Prof. Mustari, ya saya tidak mampir gitu. Barakallah. Amin. Oke. Terima kasih pertama kepada 5 narasumber, Pak Hajrianto Yatohari, Dubes Indonesia berkuasa penuh untuk Beirut, Lebanon, kepada Profesor Mustari Mustafa MA sebagai Atikbud KBRI Thailand di Bangkok, Prof. Sony Zulhuda, PCIM Kuala Lumpur di Malaysia, Dr. Cecep Taufikur Rahman, PCIM Kairo Mesir, dan Pak Muhammad Edwards, PCIM Australia di Melbourne. Mudah-mudahan acara kajian dan seminar nasional ini membawa hikmah kepada kita semua dan memberi semangat kepada para dosen, kepada para mahasiswa untuk tetap belajar giat di era pandemi seperti sekarang ini. Hikmah dari pandemi ini kita dapat berkeliling di 5 negara malam hari ini dalam satu waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan setelah pandemi hilang kita dapat real nyata berkeliling ke beberapa negara yang kita idam-idamkan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya sebagai pembawa acara dan moderator. Alhamdulillah, nasuminallah wa fatul qarib wa basil mu'minin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.